Halo, selamat sore adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, Kesi percaya semuanya sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi, dan sudah menyiapkan Alkitab dan alat tulis untuk mendengarkan firman Tuhan. Eits, sebelumnya yuk kita berdoa sama-sama terlebih dahulu. Ikutin Kak Kesi ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang minggu ini, Tuhan sudah pelihara kami. Saat ini, kami akan ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong kami, untuk kami sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya! Haleluya! Amin. Puji Tuhan, sore hari ini semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya, salam sejahtera. Sore hari ini, Kak Kesi ditemani oleh Kayla dan Moses. Yuk, kita siap memuji Tuhan. Musik! Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lagi, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Puji Tuhan, semuanya sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silahkan duduk, siapkan Alkitab, siapkan buku catatannya, dan fokus. Sore hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Om Toto.
Selamat sore anak-anak sekalian, di mana saja kalian berada. Dari tempat ini Om Toto menyampaikan selamat hari Minggu, selamat kita diberkati, selamat kita mau disertai oleh Tuhan. Karena sore hari ini kita sekalian mau dengar firman Allah, mau dengar nasihat Tuhan, mau mendengar akan suara Tuhan yang akan membawa anak-anak sekalian untuk belajar taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Sore hari ini Toto akan menyampaikan kisah kebenaran firman Allah, di mana tema atau judulnya pada sore hari ini memperhatikan sesamamu. Ya, memperhatikan sesamamu. Siapa bisa? Ayo. Itu yang baju merah itu, yang duduk siap dengarkan firman Allah. Mari, yang sudah siap bawa Alkitab, siap bawa catatan, duduk dengan tenang. Ayo, siapa bisa memperhatikan sesama? Bisa? Bagus. Baju biru. Bisa? Bisa. Anak-anak manis, anak-anak yang disayang Tuhan, memperhatikan sesama itu bisa semuanya. Orang kaya diberkati bisa, orang sederhana bisa, orang miskin bisa juga memperhatikan sesama. Ketika sesamamu, temanmu minta tolong, saya bisa tolong. Ketika dia bingung pelajaran, ketika dia minta tolong untuk kita bisa lakukan, saya bisa. Itu Tuhan mau berkati hati yang sedemikian. Sore hari ini kita akan lihat kisah di dalam Alkitab kita, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, mulai ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Di sana ada satu peristiwa, namanya Bapak Elia. Bapak Elia ini takut sama Tuhan. Bapak Elia ini dengar-dengaran sama Tuhan. Dia dipelihara Tuhan, dia dibela Tuhan. Hanya Bapak Elia saja yang dipelihara Tuhan? Tidak. Setiap orang yang memperhatikan sesama, yang ada kasih dengan sesama, yang mau menolong sesama, dia akan nikmati. Orang yang lakukan firman Allah, orang yang dengar-dengaran akan firman Allah, dia ditolong Tuhan, dia diberkati Tuhan, dan dia dipelihara Tuhan. Ya, kita lihat Bapak Elia disuruh Tuhan, Bapak Elia, sekarang kamu pergi sana, satu tempat di mana di sana ada janda Sarfat. Sekarang kamu pergi ke Sarfat, temui di sana seorang janda. Mungkin anak-anak pikir, apa yang bisa dibuat seorang janda? Dia miskin, dia tidak punya apa-apa. Tidak. Kita lihat kisah ini. Nah, Bapak Elia jalan ke Sarfat. Dia lihat, ada orang itu. Di Sarfat itu ada orang perempuan, ada ibu sana sedang bersih-bersih apa? Itu dia ibu itu. Dia jalan, Elia jalan, dia jalan. Lantas janda Sarfat ini ketemu dengan Elia. Ya, ketemu dengan Elia. Janda Sarfat sedang ngapain? Oh, saya sedang cari kayu api. Kayu api saya cari. Untuk apa? Untuk saya akan masak. Oh begitu, ya. Saya cari kayu, ini kayunya. Ini kayu api, saya akan masak. Boleh enggak? Saya jalan, kata Elia. Saya sudah jalan jauh. Boleh enggak? Saya
minta minum. Oh, itu gambarnya ya. Janda Sarfat ini kasih minum Elia. Orang minta tolong, janda ini bisa lakukan. Kalau kita bisa lakukan, tolong orang yang minta bantuan kepada kita. Perhatikan sesamamu. Ada kasih. Walaupun janda itu miskin, Elia datang minta air, dikasih. Janda ini murah hati, punya kasih. Elia datang dalam keadaan panas, haus, boleh ndak kasih saya air minum? Oh, dikasih sama janda. Ini punya hati, punya kasih. Walaupun seorang janda, walaupun orang miskin bisa lakukan, anak-anak juga bisa lakukan. Apa yang orang minta bantuan sama kita? Perhatikan sesamamu. Puji Tuhan. Terus Elia katakan apa lagi? Janda Sarfat, buatkan aku roti. Roti. Janda Sarfat ini dia katakan, Bapak, ini kayu api. Saya akan masak dan saya menunggu mati. Sebab tepung sedikit, minyak sedikit, tidak ada apa-apa lagi. Saya tidak kaya, saya miskin, saya tidak punya apa-apa. Tapi Elia itu katakan, ini firman Tuhan, buatkan aku roti, maka minyak, tepung tidak akan habis. Janda tadi itu bilang, coba, ayo masuk ini. Diajak masuk sama janda. Bapak Elia, mari masuk, lihat. Ini minyak sedikit, tepung sedikit. Saya masak, terus saya akan tunggu mati. Saya dan anak saya itu gambarnya. Anaknya nunggu lapar. Habis makan, dia nunggu mati. Anaknya lihat, masak mama mau kasih Elia. Masa mama mau kasih Elia itu roti? Tapi Elia katakan, ibu janda, lakukan, buat roti ini dan bawa kepadaku. Maka minyak, tepung tidak akan habis. Kalian akan dipelihara. Itu firman Tuhan. Nah, ini kalau kita lakukan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat, ada keajaiban. Kalau adik-adik dengar firman Allah, dinasihati firman Allah, ditegur firman Allah, lakukan. Tuhan akan tolong kita. Tadi kita dengar, ini firman Tuhan. Anak tadi, Mama, masa rotimu dikasih Bapak Elia? Kita apa? Lihat gambarnya, kasihan sekali. Anaknya nonton, Mama, masa mu kasih Elia roti tinggal begitu? Ini. Tapi janda tadi ya dengar firman Tuhan. Belajar. Anak-anak belajar dari kecil. Lakukan firman Allah. Suka baca firman Allah. Minta sama Tuhan, Tuhan, dari kecil saya mau lakukan firman Allah. Nah,
Ini ibu ini, lihat gambarnya, dia masak, tenang, dia masak. Terus Bapak Elia lihat, perhatikan dia lakukan apa enggak ini janda. Tapi dia yakin janda yang miskin, janda yang sederhana, dia belajar lakukan firman Allah. Mari kita lihat, janda tadi masak, minyak yang sedikit, tepung sedikit, dia masak. Dia bawa sama Elia. Dia kasih Elia roti itu. Apa jadi? Minyak tetap, tepung tetap. Tuhan buat keajaiban. Kita lihat itu gambar. Bapak Elia sama anak ibu tadi, sama ibu yang masak ini, lihat. Tiap hari mujizat terjadi. Minyak, tepung, gak habis-habisnya. Lihat itu gambar, lihat itu kisah. Bapak Elia sama anak ibu ini, sama ibu buat tiap hari. Gak habis-habisnya. Tidak habis-habisnya. Kalau kita dengar firman Allah, lakukan firman Allah tiap hari, lihat mujizat Tuhan. Tiap hari Tuhan mengadakan mujizat. Anak ini senang. Iya, Elia hebat. Ibunya juga hebat lakukan firman Allah. Sampai di sana, ibu ini sedang masak. Dia lihat, anakku kok sakit. Dia anakku. Anaknya sakit secepatnya. Lantas anak itu habis napasnya. Kalau sudah habis napas berarti meninggal. Wah, anak ini bangun. Kok enggak bangun? Meninggal anak ini. Lihat, ini ibu ini sedih. Dia angkat ini anak ini. Dia bawa ke Elia. Elia, ini anak mati. Ini anak mati. Ya, ini anak mati. Janda tadi susah. Dia sedih. Ini anak ini mati. Ya. Dia katakan, Elia, tolong. Ini kalau kita sudah lakukan firman Tuhan, denger-dengeran, jadi anak manis, jadi anak takut sama Tuhan, jadi anak denger-dengeran sama Tuhan. Kalau ada susah, kalau ada kepedihan, kalau ada ketakutan, tanya sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Anak ini mati, Elia. Anak ini mati, Elia. Tolong, Elia. Nah itu, ibu tadi tolong Elia. Elia sudah datang ke rumah saya. Saya sudah ada tanda kasih. Saya sudah perhatikan ini. Ingat, kalau kita punya kasih, kita memperhatikan sesama. Satu ayat hafalan kita di dalam Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-39. Kita dengar. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti diri kita sendiri. Itu firman Tuhan. Janda tadi mengasihi Nabi Elia, Bapak Elia. Diminta minum, dia kasih minum. Minta roti, dibuatkan roti. Walaupun tadi roti minyak tinggal sedikit, tepung tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit, dia denger-dengeran.
dia lakukan firman. Tuhan peliharakan dia. Setiap hari lihat mujizat. Nah, sekarang kembali anaknya mati. Dia lapor, Elia, tolong ini anak ini mati. Nah, kalau alami kesusahan, kalau alami kepedihan, Elia ambil anak itu. Ayo. Terus apa? Elia berdoa. Kalau ada sedih, kalau ada susah, kalau ada keberatan, kalau ada masalah besar, Elia katakan, ayo berdoa. Anak itu dibawa ke kamar dan didoakan sama Elia. Apa jadi? Orang yang berdoa sungguh-sungguh. Dan sebetulnya adik-adik, kalau ada papa, mama susah, ribut, berdoa ya. Kalau ada orang tua, papa, mama, keluarga, ada kepedihan, ada kesusahan, berdoa. Ayo papa, ayo mama, kita berdoa. Sama Elia juga. Elia dia berdoa, Tuhan tolong anak ini. Mamanya sudah mengasihi kami, memperhatikan kami. Walaupun dia janda, walaupun dia miskin, dia memperhatikan sesama. Dia lakukan firman Allah. Tuhan tolong anak ini. Elia dia berdoa. Apa jadi? Tuhan bangkitkan anak itu. Lantas Elia sekarang bawa kepada ibunya. Ibu janda Sarfat, ini loh anakmu bangkit. Ibu tadi dia senang sekali. Melihat anaknya hidup kembali. Ini jadi ada berkat, ada kuasa, ada mujizat kepada setiap orang yang mau memperhatikan sesama, yang mau memperhatikan, yang ada kasih dengan sesama, yang memperhatikan sesama. Tuhan lihat, kita bisa semua memperhatikan sesama. Orang kaya, puji Tuhan, bisa lakukan. Yuk, ada yang diberkati, lakukan supaya Tuhan tolong kita. Yang sederhana bisa lakukan. Kalau janda yang miskin bisa lakukan, adik-adik bisa semua. Nanti adik-adik jadi besar, nanti jadi orang tua, jadi pengusaha, jadi diberkati Tuhan. Perhatikan, Kitab Mazmur menuliskan pasalnya yang ke-41. Kalau kita memperhatikan yang lemah, Tuhan lihat. Jangan kikir, jangan sombong. Perhatikan sesama. Ketika kita sakit, ketika kita susah, ketika kita berdoa, Tuhan perhatikan. Oleh sebab itu, sore hari ini kita dengarkan firman Allah. Perhatikan sesamamu. Kitab Raja-Raja pasalnya yang ke-17 mulai ayat yang ke-7. Janda Sarfat lakukan ini. Apa jadi tadi? Di akhirnya bahwa janda Sarfat itu lihat mujizat, lihat keajaiban, dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan, dinaungi Tuhan. Anaknya pun mati. Tuhan bangkitkan dia. Betapa hebatnya, betapa besar kuasa orang yang memperhatikan sesamanya. Oleh sebab itu, mulai hari ini, jangan ada yang sombong, jangan ada yang angkuh, jangan ada yang kikir, jangan ada yang tidak mau tolong sesama. Mulai hari ini, kita akan berdoa, Tuhan, berikan saya kasih. Berikan saya kasih Tuhan. Berikan saya kasih Tuhan. Supaya saya juga boleh melihat
Kalau janda tadi lihat mujizat, saya juga Tuhan melihat pertolongan daripada Tuhan. Ayo anak-anak, mau lakukan firman Allah? Mau memperhatikan teman? Mau memperhatikan saudara yang lain? Mulai sore hari ini, minta sama Tuhan, Tuhan, saya tidak akan sombong lagi. Saya tidak akan angkuh lagi. Saya mau belajar memperhatikan sesama. Kita berdoa. Bapa di surga, sore hari ini kami sudah dengar firman Allah. Bagaimana seorang janda yang miskin, yang sederhana, bisa lakukan, bisa memberi Elia minum, bisa memberi Elia roti. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Manakala janda ini mengalami kesusahan, Tuhan pelihara dia setiap hari. Ketika anaknya mati, Tuhan bangkitkan. Betapa indahnya kehidupan orang yang mempunyai hati memperhatikan sesama. Karena firman Tuhan sudah mengajak kami untuk kami belajar ada kasih kepada sesama. Tuhan berkati anak-anakku sekalian, di mana saja mereka berada, dalam studi mereka, di dalam pergaulan mereka, lindungi Tuhan, peliharakan anak-anak hamba-Mu. Dan Tuhan, tolong orang tua mereka, tolong saudara mereka. Tuhan memberkati, Tuhan sertai. Mulai saat ini kami punya hati untuk memperhatikan sesama. Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa karena kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, kita juga harus belajar mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Karena orang-orang yang mengasihi sesama yang ada di sekitarnya, Tuhan juga memperhatikannya. Kita mau belajar ya, sebagai anak-anak Tuhan harus punya kasih Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Musik. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita bergerak, ikutin kakak-kakak di depan ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Mana senyumnya? Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Karena Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau
Yuk semuanya sikap berdoa. Nanti Om Toto akan pimpin kita dalam doa. Mari anak-anak, kita akan berdoa kepada Tuhan, biar kita semua diberikan hati yang kasih daripada Allah. Kembali kami merendahkan diri bersama anak-anak kami kekasih Tuhan. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, rindu hati ini dipenuhkan dengan kasih daripada Tuhan, sehingga tidak ada hati untuk dendam, tidak ada hati untuk benci, tidak ada hati untuk marah, tidak ada hati untuk melawan orang tua. Berikan kasih dan berikan kasih Tuhan di dalam hati kami sekalian. Sebab ketika kasih itu ada di dalam hidup kami, dalam pribadi kami akan menikmati bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami. Kami boleh melihat betapa hebatnya orang yang mempunyai kasih. Tuhan akan memberkati dan memelihara kami. Dan mata ini akan boleh melihat keajaiban-keajaiban, pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memberkati semua anak-anak di mana saja mereka berada, di dalam studi mereka, di dalam pergaulan mereka, terlebih di tengah-tengah keadaan yang sangat menakutkan hari-hari ini. Tuhan pelihara dengan begitu indahnya kehidupan kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.